Selamat datang di Roda Kehidupan. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat, diperlancar rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan terkabul semua keinginannya. Simak dan dengarkan, kemudian pahami tentang fakta menarik dari video berikut ini. Dalam gemerlap cahaya mentari pagi, terdengar suara samar deburan ombak yang menghanyutkan pikiran seseorang ke dalam lautan misteri alam semesta. Disinilah, di tepi pantai yang berkilauan, seorang pemikir primitif yang menggenggam kunci keabadian, memecahkan tirai antara mitos dan pemahaman rasional. Dan ia dianggap salah satu filsafat barat yang pertama kali berkembang di Yunani kuno, kurang lebih pada abad ke-6 sebelum Masehi. Siapakah pemikir primitif itu, dan bagaimana ia menjadi salah satu legenda filsuf pada eranya? Jangan skip ya, karena di akhir penjelasan ada pembahasan yang nggak kalah menarik tentang apa sih yang terkait pelajaran yang masih relevan hingga saat ini. Yuk simak penjelasannya, lihat, dengarkan, dan pahami. Filsafat Barat memiliki akarnya dalam pemikiran para filsuf Prosokrates di Yunani kuno, yang sering disebut sebagai filsuf Prosokrates. Salah satu tokoh pertama yang berpengaruh, siapa dia? Ya, dia adalah Thales dari Miletus, yang hidup sekitar abad 6 sebelum Masehi. Thales dianggap sebagai salah satu filsuf pertama di barat karena dia adalah salah satu yang pertama yang mencoba menjelaskan alam semesta dengan cara yang rasional, bukan mitologis. Apa sih yang mau dikenalkan ke dunia? Thales memperkenalkan gagasan bahwa alam semesta beroperasi menurut hukum alam, dan dia percaya bahwa unsur dasar yang ada di alam semesta adalah air. Meskipun konsepnya mungkin terlihat sederhana, pemikiran ini menandai awal munculnya filsafat barat dengan mencoba menjelaskan alam semesta melalui pengamatan dan akal budi, bukan hanya melalui mitos dan cerita rakyat. Thales dari Miletus, dia dikenal pemikir primitif dalam sejarah filsafat. Dia telah menempatkan fondasi bagi pengembangan pemikiran rasional di barat dengan gagasan revolusioner tentang alam semesta. Mari sejenak kita sama-sama coba bayangkan kita berdiri di pesisir pantai, mata memandang ke luasnya samudra yang memeluk bumi. Di tengah keheningan dan keajaiban alam, Thales melihat lebih dari sekedar air yang mengalir. Baginya, air adalah kunci keabadian, elemen misterius yang membentuk segala sesuatu di alam semesta. Dalam kata-katanya, Thales mengungkapkan bahwa air bukan sekedar zat yang memengaruhi dan menghidupi bumi, tetapi ia adalah substansi dasar yang mengilhami keberadaan kita. Bintang-bintang yang bersinar di langit, dan bahkan yang paling halus debu yang tersirat di udara. Gagasan ini dengan keberaniannya yang menggoda untuk meretas rahasia alam semesta, menantang gagasan-gagasan tradisional tentang mitos dan legenda yang telah memenuhi dunia sebelumnya. Jadi, dalam sebuah pencerahan, namun mendalam, Thales menawarkan pandangan baru tentang realitas, menghadirkan visi tentang alam semesta yang terikat oleh hukum-hukum alam yang teratur dan dapat dipahami melalui pengamatan dan akal budi. Dengan itu, ia bukan hanya menetapkan fondasi bagi filsafat barat, tetapi ia juga memicu keingintahuan dan rasa ingin tahu yang abadi tentang alam semesta yang tak terbatas. Inilah pemikiran primitif Thales dari Miletus tentang air sebagai unsur dasar alam semesta, yang mengandung beberapa pelajaran yang masih relevan bagi kita sampai hari ini. Inilah penjelasan yang saya janjikan di awal pembukaan tadi. Nomor 1. Pengamatan dan refleksi. Thales mengamati alam semesta di sekitarnya dengan cermat dan mencoba merenungkan sifat dan asal-usulnya. Pelajaran yang bisa diambil adalah penting pengamatan yang teliti dan refleksi mendalam terhadap alam semesta untuk memahami asal-usul dan sifatnya. Nomor 2. Kesederhanaan.
Meskipun konsepnya tentang air mungkin terdengar sederhana, Thales menunjukkan bahwa pemikiran yang sederhana bisa memiliki dampak yang sangat besar dalam memahami dunia. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk tidak selalu mencari penjelasan yang rumit atau kompleks, tetapi untuk menghargai kekuatan kesederhanaan dalam merumuskan gagasan-gagasan yang dapat mempengaruhi cara kita memahami dunia. Nomor 3. Keberanian berpikir melawan arus. Thales berpikir menantang pemikiran konvensional dan mitologis pada zamannya dengan menyatakan bahwa air adalah unsur dasar alam semesta. Pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya keberanian untuk berpikir di luar batas-batas yang ditetapkan oleh pemikiran tradisional atau konvensional, dan untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari cara kita memahami dunia. Nomor 4. Fondasi bagi pengembangan ilmiah. Meskipun pemikiran Thales mungkin tidak sepenuhnya akurat dari sudut pandang ilmiah modern, konsepnya tentang air sebagai unsur dasar alam semesta memberikan fondasi bagi pengembangan ilmiah di masa mendatang. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk menghargai peran penting pemikiran primitif dalam membantu membentuk landasan bagi ilmu pengetahuan dan pemahaman manusia tentang alam semesta. Dengan memahami pemikiran primitif Thales, kita dapat belajar untuk menghargai peran penting pengamatan, kesederhanaan, keberanian berpikir melawan arus, dan fondasi bagi pengembangan ilmiah dalam memahami dunia di sekitar kita, seperti getaran halus yang terdengar dalam desiran ombak. Kita disuguhkan pandangan baru tentang alam semesta yang tak terbatas. Dalam keajaiban pengembaraan pikiran, Thales dari Miletus mengilhami kita untuk melihat lebih dalam meretas misteri tersembunyi di balik tirai alam, dan dengan demikian kita memahami warisan filsafat yang kaya dan berkelas. Sekian penjelasan tentang filsuf Thales dari Miletus. Jangan ragu dukung channel kami ya dengan sentuh subscribe, like, comment, share, aktifkan tombol lonceng, karena dengan keikhlasan Anda berbagi sentuhan itu sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Terima kasih.